حافظ خواجه احتشام احمد تلاوت. Hafiz Khawaja Ihtisam Ahmad tilawat Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. सरफराज अहमद साहब तर्जुमा. Terjemah Al-Quran oleh Sarfraz Ahmad Sahib. Assalamualaikum warahmatullah. Ayat-ayat yang telah ditilawatkan tadi adalah surat An-Nahl ayat 91 sampai 93. Terjemahannya dari Sayyidina Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu anhu adalah sebagai berikut. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya
Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan kepada orang lain dan memberi seperti kepada kerabat sendiri dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan pemberontakan. Dia memberimu nasihat supaya kamu mengambil pelajaran. Dan sempurnakanlah perjanjian dengan Allah. Apabila kamu telah mengadakan suatu perjanjian, dan janganlah kamu melanggar sumpah-sumpah setelah diteguhkannya, padahal telah kamu jadikan Allah sebagai jaminanmu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu menjadi seperti seorang perempuan yang memutus-mutuskan benangnya menjadi terpotong-potong setelah ia pintal dengan kuat, dengan menjadikan sumpahmu sebagai cara penipuan di antaramu, karena takut jangan-jangan suatu kaum akan menjadi lebih kuat dari kaum yang lain. Sesungguhnya Allah mengujimu dengan itu, dan pada hari kiamat Dia akan menjadikan jelas kepadamu apa yang telah kamu berselisih di dalamnya. Abdullah Sarmat Sahib Nazm. Nazm oleh Abdul Hai Sarmat Sahib. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। पाकीज़ा मंजूम कलाम सैयदना हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। Sebuah gubahan karya Hazrat Muslih Maud radhiyallahu taala anhu. अहद शिकनी ना करो अहले वफा हो जाओ। Janganlah melanggar perjanjianmu, jadilah seseorang yang setia. ना बनो अहले खुदा हो जाओ। Janganlah menjadi pengikut setan, jadilah seorang hamba Allah. गिरते पड़ते दरे मौला पे रसा हो जाओ। Raihlah jalan menuju singgasana ilahi dengan rintihan doa dan kekhusyukan. और परवाने की मानिंद फिदा हो जाओ। Dan jadilah orang-orang yang rela berkorban seperti halnya serangga yang mengitari cahaya. जो है खालिक से खफा उनसे खफा हो जाओ। Bencilah dirimu terhadap mereka yang tidak disukai oleh Sang Pencipta. जो हैं उस दर से जुदा उनसे जुदा हो जाओ। Jauhilah dirimu dari mereka yang melepaskan diri dari singgasana Tuhan. बादशाही की तमन्ना ना करो हरगिज़ तुम। Janganlah menjadi orang yang menaruh hasrat duniawi. कूचाए यारे यगाना के गदा हो जाओ। Jadilah hamba yang senantiasa haus akan Tuhan yang Maha Benar. अम्र मारूफ को तावीज़ बनाओ जाका।
Kalian harus menjadikan amalan baik sebagai azimat kehidupan kalian. बेकसों के लिए तुम उकदा कुशा हो जाओ. Bagi mereka yang tidak berdaya, jadilah kalian sebagai pemecah kesulitan mereka. राह मौला में जो मरते हैं वही जीते हैं. Hanya mereka yang menempuh kematian di jalan Tuhan yang bisa hidup. मौत के आने से पहले ही फना हो जाओ. Kalian harus memusnahkan diri sendiri sebelum kematian mendatangi. मौरिद फज़्ल करम वारिस ईमान हुदा. Jadilah penerima karunia dan kasih Tuhan. Jadilah pewaris keimanan dan petunjuk. आशिके अहमदो महबूबे खुदा हो. Kalian harus menjadi kekasih Ahmad SAW dan kekasih Tuhan. अहद शिकनी ना करो अहले वफा हो जाओ. Janganlah melanggar perjanjianmu, jadilah orang yang setia. अहले शैतान ना बनो अहले खुदा हो जाओ. Janganlah menjadi pengikut setan, jadilah seorang hamba Allah. Kuram Daud Hanif Sahib report Jamia Canada. Tuan Daud Hanif Sahib akan menyampaikan laporan Jamiah Kanada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa imamuna ayyadakumullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan singkat tahunan Jamiah Kanada adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan karunia Allah Ta'ala dan melalui bimbingan serta doa huzur tercinta, hingga saat ini telah lulus 143 mubalighin dari Jamiah Ahmadiyah Kanada dan kini sedang berkhidmat di medan pengkhidmatan. Alhamdulillah. Selain dari Kanada dan Amerika, total ada 123 mahasiswa Jamiah dari 9 negara yang kini belajar di Jamiah. Huzur tercinta, selama hari libur, mahasiswa Jamiah mendapat karunia untuk berkunjung ke Islamabad dan sholat di belakang huzur dan melakukan mulakat dengan huzur untuk mendapatkan ketentraman kalbu. Demikian pula, dengan dapat tinggal di lingkungan Islamabad yang penuh berkat ini, mereka berkesempatan mengikuti wakaf arzi yang juga menjadi sarana peningkatan kerohanian mereka. Kemudian demi meningkatkan kerohanian, sepanjang tahun, beberapa sesepuh jemaat diundang ke Jamiah yang mana mereka menyampaikan pengalaman pertolongan ilahi dan pengalaman tabligh mereka. Dan ini memberikan manfaat kepada para mahasiswa. Demikian pula, siswa darjah sadisah atau kelas akhir mendapat karunia melakukan itikaf di bulan Ramadan yang penuh dengan berkat. Selain kegiatan rutin akademik, tahun ini ada 15 tokoh ahli dari berbagai bidang yang menyampaikan ceramah mereka. Selanjutnya ada 19 siswa kelas darjah khamisah yang juga menyampaikan hasil penelitiannya dalam berbagai mata pelajaran. Tahun ini para mahasiswa berkesempatan mengunjungi tempat-tempat di Kanada dan Amerika. Huzur tercinta diselenggarakan perlombaan akademik dan juga olahraga sesuai dengan kelompok, termasuk jalan kaki sejauh 25 km. Demikian pula, berdasarkan petunjuk huzur baru-baru ini,
Dimulai juga klub sepeda yang berdiri di Jamiah Kanada. Dari sekolah Tahfizul Quran Kanada hingga kini telah lulus 66 hafiz dan saat ini ada 23 hafiz yang sedang menghafal Al-Quran. Dalam 5 tahun terakhir, ada 48 mubalik yang telah lulus dari Jamiah Ahmadiyah Kanada yang akan menerima gelar syahid dari tangan beberkat huzur tercinta pada hari ini. Akhir kata, selain menyampaikan salam dari para guru, siswa dan staf, saya bermaksud memohon doa semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kami untuk melaksanakan tugas sesuai dengan harapan huzur yang tercinta. Jazakumullah. Shamshad Kamar Sahib, Jamiah Germany. Selanjutnya Tuan Syamsad Kamar Sahib yang akan menyampaikan laporan Jamiah Jerman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur tercinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan singkat tahun ajaran Jamiah Ahmadiyah Jerman 2022-2023 yang disampaikan di hadapan huzur tercinta adalah sebagai berikut. Saat ini jumlah mahasiswa Jamiah adalah 108 orang. Alhamdulillah, pada hari ini, angkatan ke-9 akan menerima ijazah syahid dari tangan beberkat huzur. Kelas ini terdiri dari 14 mahasiswa, 10 diantaranya adalah dari gerakan Wakfinau yang penuh berkat. Dengan ini, Jamiah Ahmadiyah Jerman telah mempersembahkan 122 mubalik kepada huzur tercinta. Tahun ini, seperti biasa, setelah mendapat persetujuan dari huzur tercinta, seiring dengan menyelesaikan kurikulum yang ditentukan, kami pun menyelenggarakan perlombaan keilmuan dan juga olahraga di bawah majelis ilmi, majelis al-ab, dan majelis irsyad. Diselenggarakan juga seminar dan jalsah tentang berbagai tema untuk menunjang kegiatan jasmani. Selain olahraga setiap hari, juga diadakan perlombaan olahraga tahunan selama 3 tahun, jalan kaki sejauh 17 km, hiking, dan keikutsertaan dalam perlombaan nasional dan internasional. Dalam kegiatan akademik, selain perlombaan, kami juga mengunjungi tempat ibadah dan pusat berbagai agama. Para siswa dan guru juga berkesempatan untuk berkhidmat di jemaat dalam berbagai corak lain seperti tugas di bawah sekretaris tablik, acara tanya jawab online, berkhidmat di MTA dan radio, menyebarkan pamflet, dan ikut serta dalam program wakaf arzi. Setelah menyelesaikan makalah syahid, ujian dan wawancara, kelas syahid menjalani beberapa pelatihan yang meliputi pelatihan homeopati, memasak, pekerjaan kelistrikan, dan informasi dasar tentang mobil. Akhir kata, mohon doa kepada huzur bagi para murid, guru, dan juga staf jamiah. Semoga Allah Ta'ala menurunkan taufik kepada kami untuk mampu berkhidmat kepada jemaat dengan sesungguh-sungguhnya dan menjadi Sultan Nasir atau penolong sejati huzur. Amin. Zahir Khan Sahib, report Jamiah UK. Selanjutnya Tuan Zahir Khan Sahib akan menyampaikan laporan Jamiah Ahmadiyah Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan yang beberkat hari ini, 20 wisudawan mubalik angkatan ke-12 Jamiah Ahmadiyah Inggris insyaAllah akan mendapatkan kesempatan penuh berkat untuk menerima ijazah mereka dari tangan beberkat huzur tercinta. Pada tahun 2016, huzur telah menyetujui penerimaan mereka di Jamiah Ahmadiyah Inggris. Hingga saat ini, Jamiah Ahmadiyah Inggris telah mempersembahkan 219 mubalik kepada huzur tercinta. Alhamdulillah ala zalik. Semoga Allah Ta'ala menurunkan taufik kepada semua mahasiswa, para dosen dan staf untuk tetap setia kepada khilafat Ahmadiyah dan menurunkan taufik kepada kita untuk mengabdi sedemikian rupa sehingga kita memperoleh kebahagiaan dan doa dari huzur tercinta ayadakumullahu ta'ala binasril aziz. Dan semoga kita jangan sekalipun melakukan sesuatu hal yang dapat menyusahkan huzur tercinta. Amin. Dengan doa yang penuh kerendahan hati ini, kami semua sangat berterima kasih kepada huzur
karena Huzur telah menerima permintaan kami yang sederhana dan Huzur berkenan memberkati acara ini dengan kehadiran Huzur. Alhamdulillah, jazakumullahu ta'ala. Dengan laporan singkat ini, saya dengan penuh kerendahan hati memohon kepada Huzur untuk memberikan ijazah syahid kepada para lulusan mubalik dari Jamiah Kanada, Jerman, dan Inggris, dan juga memberikan piagam kepada para mahasiswa Jamiah Ahmadiyah Inggris yang meraih peringkat pertama, kedua, dan ketiga dari 6 angkatan tahun ajaran 2022-2023. Silahkan kemari, saya akan berdiri di sini. Dengan izin Huzur Anwar, pertama-tama para mubalik dari Jamiah Kanada yang lulus tahun 2019 akan menerima ijazah dari Huzur tercinta. Mukarram Fahad Rizwan Pirzada Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Fatir Mahmud Ahmad Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Tahir Mahmud Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Vikas Ahmad Khurshid Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Farhad Ahmad Rana Sahib Murabbi Silsila. Ye 2019 ke Huzur. Huzur, mereka tadi lulusan tahun 2019. Sekarang para mubalik lulusan tahun 2020. Mukarram Qasim Chaudhry Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Umar Farooq Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Sagar Mahmud Bajwa Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Usama Ibrahim Rahman Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Irslan Ahmad Vidayat Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Wajihur Rahman Mirza Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Ahmad Assam Zafar Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Labid Ahmad Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Nawab Mubariz Ahmad Khan Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Shajar Ahmad Sahib Murabbi Silsila. Sekarang para mubalik lulusan tahun 2021. Danial Khalid Khan Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Irslan Ahmad Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Sagar Shafiq Rafiq Khan Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Farrukh Rahman Tahir Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Hashim Usman Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Jalis Ahmad Dar Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Muhammad Danial Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Sayyid Adil Ahmed Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Mustajab Qasim Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Danial Ahmed Qureshi Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Adnan Ahmed Mudassir Sahib Murabbi Silsila. Sekarang para mubalik lulusan tahun 2022. Mujtaba Khan Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Raziullah Noman Qudrat Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Tariq Mahmud Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Fatin Ahmad Riyaz Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Hashir Ahmad Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Mashhood Ahmad Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Salman Yusuf Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Qasim Ahmad Ghumman Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Ataul Musawwir Bari Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Fazlullah Munib Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Asjad Ali Amjad Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Muzaffar Ahmad Rana Sahib Murabbi Silsila. Sekarang para mubalik Jamiah Kanada lulusan tahun 2023. Hassan Ahmad Minhas Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Suhaib Ahmad Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Danial Mahmud Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Adib Ahmad Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Muhammad Ahmad Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Falahuddin Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Nazir Ahmad Sahib Murabbi Silsila, Mukarram Muzammil Lorenzo Abdul Jalal Sahib Murabbi Silsila.
Huzur tercinta kini adalah para mubalik lulusan Jamiah Ahmadiyah Jerman tahun 2023 yang akan menerima ijazah mereka. मुकर्रम जाफिर मामूद साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम चौधरी शहर नवाज साहब इनका Ijazahnya diterima oleh Tuan Amir Saib Jerman karena mubalik yang lulus tidak dapat kemari karena masalah visa. मुकर्रम तलहा अहमद साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम अदनान अहमद गिल साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम ख्वाजा एहतशाम अहमद साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम फ़ाइज़ अहमद साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम शुमाइल अहमद साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम खलीक हमीद साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम उस्मान अहमद ख़ान साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम शाहान अहमद साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम अदील अहमद साहब मुरब्बी सिलसिला, अदील अहमद भी नहीं, मुकर्रम अब्दुल सलाम भट्टी साहब मुरब्बी सिलसिला। ये कौन है? हाँ? ये भी नहीं। अब्दुल सलाम भट्टी कौन है? तुम भट्टी हो? अच्छा, ये लो। मुकर्रम जीशान मामूद साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम मोहम्मद तलहा कालू साहब मुरब्बी सिलसिला। Huzur tercinta, sekarang para mahasiswa berprestasi dari Jamiah Ahmadiyah Inggris tahun 2022-2023 दर्जा खाम कितने हैं? हाँ? अच्छा, आ जाओ फिर तुम लोग बैठ के ले लो। baik Anda bisa menerimanya selagi saya duduk. वो मेहमान थे, तुम मेहमान नहीं हो। Mereka saat ini adalah tamu, sementara Anda bukan tamu. दर्जा खाम साहब, अजीज़म एहतशाम अहमद आरिफ साहब सोम, दर्जा राबिया में अव्वल पोजीशन अजीज़म सरफराज अहमद साहब, दोम अजीज़म सुहेब ताहिर राना साहब, सोम अजीज़म अब्दुल हन्नान साहब, दर्जा सालसा में अव्वल अजीज़म ताहुद्दीन खानकर साहब, दोम अजीज़म खाकान मुजफ्फर अराई साहब, सोम अजीज़म हाशिर अहमद साहब, हाशिर अहमद मुबशर साहब, दर्जा सानिया में अजीज़म सबाहुद्दीन अलीम साहब, अव्वल अजीज़म माहिद अहमद साहब, दोम अजीज़म अब्दुल्ला ताहिर साहब सोम, और दर्जा उला में अजीज़म फ़रीद अहमद ख़ान साहब अव्वल, अजीज़म फ़ारिस अहमद नसीम साहब दोम, अजीज़म दानिश अहमद मनान जमाल साहब सोम, और दर्जा मुमादा में अजीज़म तलहा अहमद साहब अव्वल, अजीज़म फ़ारान अहमद भट्ट साहब दोम, अजीज़म मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब सोम। Terakhir, huzur tercinta, para mubalik lulusan Jamiah Ahmadiyah Inggris tahun 2023 adalah sebagai berikut. मुकर्रम अलीम ज़िया साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम उसामा मामूद साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम फ़हीम अहमद दानिश साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम शाज़ेब नैयर साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम लबीब अहमद साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम अदील अहमद साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम फ़हीम अहमद साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम अनस मामूद साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम इब्तिसाम अहमद मिर्ज़ा साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम बिलाल अहमद साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम ज़की अहमद साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम एहतशामुल इस्लाम साहब मुरब्बी सिलसिला। ये कौन है? एहतशाम। अच्छा, मुकर्रम जाफिर अहमद साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम रिहान अहमद ख़ान साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम ज़रियाब रहमान साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम हसीब अहमद अता साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम मुबारज़ अहमद दुरानी साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम शुमाइल अहमद साहब मुरब्बी सिलसिला, मुकर्रम दबीर अहमद साहब मुरब्बी सिलसिला, और मुकर्रम हमज़ा सैयद सिकंदर साहब मुरब्बी सिलसिला। और कौन है? Siapa lagi yang tersisa? Apakah sudah selesai? Ini sangat cepat diselesaikannya. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, para mubalik yang telah menerima ijazah syahid ini, di antaranya adalah mereka yang tengah berkhidmat di lapangan dalam waktu 2 atau 3 tahun terakhir, atau mereka yang baru akan terjun ke lapangan. Anda sekalian datang ke jamiah dengan iradah, niat dan janji bahwa Anda akan memenuhi misi Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, misi yang dipercayakan kepada beliau alaihissalam di masa ini, yaitu menyebarkan tablik Islam ke seluruh penjuru dunia dan melalui contoh-contoh yang nyata supaya para anggota jemaat pun dapat mencapai standar yang dengannya mereka dapat memenuhi hak-hak baiat mereka kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Hal ini hanya bisa terjadi bila Anda sendiri juga termasuk orang-orang yang memenuhi hak-hak baiat. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam pada suatu kesempatan memberikan nasihat kepada para waiz atau orang yang berdakwah atau bertablik dengan menguraikan 3 prinsip dasar panduan bagi mereka. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, sangat penting bagi para waizin atau para pendakwah jemaat kita untuk siap sedia. Tetapi jika tidak ada pembeda antara pendakwah Ahmadi, yaitu para Ahmadi yang bertablik, dengan orang luar, maka tidak ada gunanya. Mereka yang bertablik ini harus menjadi orang yang pertama-tama melakukan perubahan dalam diri mereka sendiri dan menunjukkan perubahan suci dalam perilaku mereka, sehingga dampak dari keteladanan mereka berdampak pada orang lain. Menjadi teladan dalam amalan nyata adalah tablik yang terbaik. Orang yang hanya bertablik namun tidak mengamalkannya tidak bisa memberikan pengaruh yang baik bagi orang lain. Sebaliknya, apa yang mereka sampaikan terkadang menyebarkan kerusakan, karena ketika para pendengar melihat bahwa orang yang bertablik itu tidak bertindak berdasarkan apa yang mereka sampaikan, maka mereka menganggap hal-hal tersebut sepenuhnya hanya khayalan. Oleh karena itu, hal pertama yang terpenting yang dibutuhkan adalah amalan nyata mereka. Hal penting kedua bagi mereka yang bertablik adalah mereka harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tepat tentang ajaran dan keyakinan kita. Apapun yang kita sajikan kepada dunia harus dipahami sepenuhnya oleh mereka terlebih dahulu. Dan mereka tidak boleh memiliki pengetahuan yang tidak lengkap atau tidak sempurna, karena akan membuat mereka malu di depan lawan dan bingung ketika ada keberatan yang diajukan, sehingga tidak yakin bagaimana harus menjawabnya. Oleh karena itu adalah perlu untuk memiliki pengetahuan yang benar. Dan yang ketiga adalah mengembangkan keberanian dan keteguhan, yaitu mereka memiliki lidah dan hati yang baik demi para pencari kebenaran. Artinya mereka harus mampu menyuarakan kebenaran tanpa rasa takut atau tanpa keraguan, dan dengan penuh keberanian dan keteguhan. Dan tidak ada suatu harta kekayaan atau kekuasaan seorang penguasa yang dapat mempengaruhi hati mereka untuk mengungkapkan kebenaran. Apabila ketiga hal ini tercapai, maka mereka yang bertablik dalam jemaat akan dapat memperlihatkan manfaatnya. Jadi inilah prinsip-prinsip dasar yang dinyatakan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Maka dari itu, nilailah diri Anda sendiri. Hal pertama yang beliau sebutkan mengenai amalan nyata adalah, apakah ada perbedaan antara Anda dan orang lain? Jika Anda hanya memperoleh ilmu,
yang mana ilmu ini tidak dapat diselesaikan hanya dalam 7 tahun belajar di jamiah. Seluruh hidup Anda harus untuk mencari pengetahuan. Karena ini tidaklah cukup. Selain itu harus ada perbedaan dalam hal amalan. Dan perbedaan atau keunggulan ini tidak hanya sebagai pembanding dengan ulama dari golongan lain. Namun seperti yang saya katakan, Anda harus menjadi contoh nyata dalam memperbaiki umat manusia. Dan untuk mengislah diri, hal yang terpenting adalah menjalin hubungan yang khas dengan Allah Ta'ala. Setiap mubalik harus menjalin ikatan khusus dengan Allah Ta'ala. Jika tidak demikian, maka Anda tidak akan pernah bisa mencapai keberhasilan dalam kehidupan. Kita menyajikan contoh para mubalik pendahulu kita, bagaimana makbulnya doa-doa mereka. Keadaan kita sendiri harus sedemikian rupa, sehingga kita juga menjadi perwujudan dari contoh-contoh ini. Para mubalik harus meningkatkan standar ibadah. Salat tahajud harus diperhatikan. Kecuali dalam keadaan keterpaksaan yang luar biasa, setiap mubalik harus memberikan perhatian khusus dalam melaksanakan salat tahajud. Jika standar ibadah kita meningkat, maka kita akan mampu menjalin ikatan yang khas dengan Allah Ta'ala. Adalah perlu untuk meningkatkan standar akhlak. Anda harus menjadi teladan dalam hal akhlak. Anda harus meningkatkan amalan Anda dan dibutuhkan keteguhan dan semangat yang tinggi. Terkadang karena mempertahankan ego, para mubalik juga memasalahkan hal-hal yang sepele. Ini seharusnya tidak terjadi. Seorang mubalik harus mempunyai keteguhan hati yang tinggi. Mereka harus mempunyai kebiasaan mendengarkan kritik dan kemudian menanggapinya dengan tenang dan menyeluruh. Mereka harus menggunakan bahasa yang lemah lembut. Dan ini sangat penting. Lidah yang lembut melembutkan hati orang lain. Harus memiliki sikap ketahanan. Ini harus dimiliki oleh seorang mubalik. Ini adalah hal yang sangat penting. Seseorang mubalik harus menjauhkan diri dari hal-hal yang lagau atau sia-sia. Saat ini banyak sekali program-program yang sia-sia yang bermunculan melalui internet, di media sosial, dan di televisi. Dan terkadang mereka menontonnya secara tidak sengaja. Tugas seorang mubalik adalah menghindari hal-hal yang sia-sia tersebut. Jika Anda sendiri menghindari hal-hal tersebut, barulah Anda dapat menasihati orang lain untuk menghindari hal-hal ini. Karena hal-hal tersebut merusak akhlak manusia. Hal-hal inilah yang menjauhkan seseorang dari Allah Ta'ala. Ini adalah hal-hal yang membawa Anda menuju keburukan. Hal-hal tersebut membawa Anda menuju kejahatan. Oleh karena itu, setiap mubalik perlu menunjukkan teladannya terlebih dahulu. Jika tidak, seperti yang dinyatakan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, maka yang terjadi adalah menyebarkan sesuatu hal yang salah. Artinya seseorang telah menghalalkan sesuatu bagi dirinya sendiri, sementara haram bagi orang lain, yaitu ia tidak mengamalkan apa yang ia nasihatkan. Ia tidak melihat keadaan diri mereka sendiri. Oleh karena itu sangat penting untuk menyatukan tindakan dan perkataan Anda. Dan hanya dengan mengintrospeksi diri sendiri, Anda akan mengetahui apakah ada pertentangan antara perkataan dan tindakan Anda. Sebelum orang lain mengkritik Anda harus banyak menilai diri sendiri. Dan jika ini tidak dilakukan, maka seperti yang disabdakan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, nasihat seseorang tidak akan berdampak. Oleh karena itu, nilailah diri Anda secara kritis setiap harinya. Daripada mencari-cari kesalahan orang lain, setiap orang harus terlebih dahulu melihat ke dalam diri mereka sendiri, meninjau kembali ke dalam diri mereka sendiri, apa saja kelemahan dalam diri kita, sifat-sifat apa yang harus kita miliki, standar apa yang harus kita miliki, apa yang seharusnya menjadi standar hubungan kita dengan Allah Ta'ala sebagai seorang mubalik, bagaimana seharusnya standar akhlak kita, apa yang seharusnya menjadi standar keilmuan kita, bagaimana seharusnya standar rohani kita. Jika hal-hal tersebut tercapai, maka itu bagus. Dengan ini,
sikap mencari kesalahan orang lain akan hilang dengan sendirinya, dan sebaliknya akan muncul perubahan karena dampak dari akhlaknya. Jika Anda berdoa sambil melakukan perubahan, maka tindakan Anda akan diberkati, dan Anda akan berhasil dalam hal itu. Kemudian dengan cara yang sama, teruslah memperluas pengetahuan Anda. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ilmu tidak akan dapat diperoleh selamanya dalam 7 tahun. Menuntut ilmu adalah upaya seumur hidup. Pelajarilah buku-buku Hazrat Masih Maud alaihissalam secara mendalam. Jawaban atas banyak pertanyaan dapat ditemukan di dalamnya. Banyak mubalik yang terkadang menulis pertanyaan kepada saya, padahal jika mereka telah mempelajari karya-karya Hazrat Masih Maud alaihissalam secara mendalam, maka mereka akan menemukan jawabannya di sana. Jadi carilah sendiri dulu. Saya mungkin pernah menyampaikan suatu peristiwa bahwa ketika ada sesi tanya jawab dengan Hazrat Muslih Maud radhiyallahu an, seorang remaja berdiri dan mengajukan pertanyaan. Hazrat Muslih Maud menjawab pertanyaannya. Ia kemudian menanyakan pertanyaan lain. Memang itu adalah pertanyaan ilmiah yang bagus. Namun, Hazrat Muslih Maud radhiyallahu an berpikir bahwa pemuda ini tampaknya adalah seorang yang berpengetahuan. Sepertinya ia mempunyai wawasan. Itu sebabnya beliau bertanya kepada pemuda itu, "Apa pekerjaanmu?" Ia menjawab, "Saya adalah mahasiswa jamiah." Maka Huzur menjawab, "Jika kamu belajar di jamiah, saya tidak akan menjawab pertanyaanmu. Carilah sendiri jawabannya dan kamu akan menemukan jawabannya." Oleh karena itu, yang terpenting adalah para mahasiswa jamiah, khususnya ketika menjadi mubalik, hendaknya mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan cara mempelajari sendiri secara mendalam. Banyak dari para mubalik kita yang berada di lapangan dengan karunia Allah Ta'ala yang sukses di bidang pertabligan dan tarbiyat, serta menjawab pertanyaan orang lain dan juga pertanyaan dari anggotanya sendiri, karena mereka memang memiliki keinginan kuat untuk menimba ilmu. Mereka mempunyai keinginan ini dan kemudian meningkatkan keilmuannya. Itu memberi manfaat bagi mereka dan mereka juga bisa memberi manfaat bagi orang lain. Maka dari itu seseorang mubalik harus mempunyai keberanian, yaitu keberanian untuk menyampaikan segala sesuatu, tetapi harus dengan bijaksana. Kebijaksanaan adalah penting. Janganlah takut saat bertablik. Tidak perlu merasa takut. Anda harus berbicara dengan bijak. Karena ketika, sebagaimana firman Allah Ta'ala, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, maka hal itu akan berpengaruh positif terhadap orang lain, dan orang lain akan terkesan olehnya. Demikian pula ketika Anda melihat sesuatu yang salah di bidang tarbiyat, tolaklah, tetapi jelaskan juga dengan penuh kebijaksanaan. Ada banyak keluhan tentang para mubalik dan juga tentang para pengurus, bahwa mereka berbicara kepada anggota hingga sedemikian rupa, yaitu memperlihatkan kelemahan mereka di depan orang banyak, yang justru menyebabkan rasa malu. Ingatlah selalu bahwa islah atau perbaikan adalah yang terpenting. Jika Anda melihat ada keburukan atau kelemahan pada diri seseorang, maka doakanlah dia. Setelah itu nasihatkanlah dia secara pribadi dan doakanlah terus-menerus untuk orang tersebut. Di jemaat manapun Anda ditugaskan atau dimanapun tugas Anda, carilah pengetahuan yang lengkap mengenai bidang tersebut. Dan jika Anda di lapangan, maka kenalilah lingkungan tersebut. Sehingga apapun kelemahan akhlak yang ada di sana, hendaknya Anda membuat rencana untuk menghilangkannya dan kemudian menasihati orang-orang dengan bijaksana dan mendoakan mereka secara terus-menerus. Doalah senjata utama kita. Tanpa hal ini tidak akan terwujud suatu perbaikan. Kemudian hal lain yang sangat penting adalah Anda harus menjalin hubungan kesetiaan dengan khilafat. Anda adalah barisan prajurit khilafat. Banyak yang menulis surat dengan mengatakan, semoga kita menjadi Sultan An-Nasir atau penolong sejati. Jadi Sultan An-Nasir tidak bisa terwujud tanpa standar kesetiaan dan ketaatan yang tinggi. Oleh karena itu, setiap orang harus melakukan introspeksi diri. Apakah standar kesetiaan mereka sedemikian rupa sehingga apapun yang terjadi tidak ada keraguan yang terlintas di dalam hati mereka? Ketaatan yang sedemikian rupa, yaitu di mana meskipun Anda mendapat perintah yang bertentangan dengan keinginan Anda akan mematuhinya tanpa ragu. Ini pun hanya akan terjadi bila teladan Anda pun sama.
Jika Anda tidak memperlihatkan teladan, maka tidak akan ada kesetiaan dan juga tidak akan ada ketaatan. Maka dari itu doa pun diperlukan. Teruslah berdoa, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada Anda untuk menjadi sempurna dalam kesetiaan dan menjadi teladan dalam ketaatan. Lalu satu hal lagi adalah kemampuan melakukan pengaturan. Seorang mubalik harus berusaha mengembangkan keterampilan mengatur sesuatu. Saya telah menyebutkan beberapa keistimewaan para mubalik yang telah wafat. Baru kemarin saya menyampaikan tentang Tuan Chaudhry Munir Sahib juga. Beliau mencari pengetahuan tentang pekerjaan apapun yang ditugaskan kepadanya. Dan kemudian dalam bidang pekerjaan ini, beliau memiliki pemikiran yang tidak kalah dengan pakar manapun. Meskipun beliau adalah seorang mubalik yang tidak memiliki dasar pendidikan teknik. Oleh karena itu, penting juga bagi seorang mubalik untuk memiliki pengetahuan mengenai keterampilan manajemen, dan ini harus diluangkan waktu untuk ini. Begitu pula dengan perdebatan yang muncul di media sosial akhir-akhir ini. Saya telah mengadakan pertemuan dengan para mubalik Kanada sebelumnya, dan saya katakan kepada mereka untuk tidak terlibat dalam diskusi yang salah. Gunakan media sosial dengan baik, dan jika Anda melihat bahwa perdebatan demi perdebatan sedang terjadi, dan setiap orang mempertahankan ego mereka, maka tinggallah perdebatan tersebut dan katakanlah bahwa perdebatan tersebut sekarang tidak lagi terbukti bermanfaat, melainkan menjurus pada keburukan. Untuk itu, saya pun meninggalkannya. Kemudian, orang lain juga akan ikut untuk tidak terlibat dalam perdebatan yang tidak berguna itu. Jadi, ini juga merupakan hal yang sangat penting untuk menggunakan media sosial dengan baik. Jangan terlibat dalam diskusi yang salah. Anda harus memperhatikan apa yang menjadi kepentingan jemaat. Jika ada diskusi yang tidak sesuai dengan kepentingan jemaat, tidak bermanfaat bagi kemanusiaan, tidak bermanfaat bagi jemaat, tidak bermanfaat bagi tabligh Anda, tidak menghasilkan dampak jangka panjang dalam pembinaan akhlak, maka tidak perlu terlibat dalam diskusi tersebut. Ya, kalau ada diskusi akademis, buatlah ruang lingkup terbatas dan berikan pendapat ilmiah Anda di dalamnya. Dan selalu ingat bahwa persatuan jemaat adalah tanda bagi keberhasilannya. Dan para mubalik harus menjadi panutan di atas segalanya. Harus selalu tampak gambaran bahwa jemaat adalah satu tubuh. Hal inilah kemudian yang akan berdampak pada orang lain. Sangatlah penting untuk merenungkan Al-Quran. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tingkatkan terus keilmuan. Untuk meraih ilmu, mentadaburi Al-Quran sangatlah penting. Ini juga akan memberi Anda jawabannya. Dan untuk itu, seperti yang saya katakan sebelumnya, pelajarilah kitab-kitab Hazrat Masih Maud alaihissalam. Bacalah tafsir Hazrat Masih Maud alaihissalam. Ini akan menambah pengetahuan Anda di satu sisi, dan juga meningkatkan keruhanian Anda. Dan kemudian pekerjaan Anda akan diberkati olehnya. Demikian pula ada tafsir Al-Quran para khulafa, atau tafsir para ulama senior, hendaknya juga dibaca untuk menambah keilmuan. Alhasil, tugas seorang mubalik adalah banyak. Ia harus mencari jalan sendiri. Jika mengeluh dengan mengatakan bahwa saya memiliki sumber daya yang terbatas, ruang terbatas, tidak ada pekerjaan, lalu apa yang bisa saya lakukan? Mereka yang mampu bekerja, bekerjalah, meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Kita memiliki sumber daya yang terbatas di Ghana. Ada salah seorang mubalik kita di sana. Beliau telah merancang cara sendiri untuk bertablik. Sementara mereka yang lain yang masih lemah, yaitu yang lain tidak bertablik seperti dia. Padahal sumber daya yang dimiliki mubalik ini adalah lebih sedikit dibandingkan dengan mereka. Ia keluar sambil membawa surat kabar, literatur, bertablik dengan berdiri di jalan, dengan kerendahan hati dan kesederhanaan sambil berdoa dan terus bertablik, sehingga usahanya pun diberkati. Jadi dengan cara yang sama, seorang mubalik harus mencari cara sendiri dan jalan-jalan yang baru agar maju dalam pertabligan, maju dalam bidang tarbiyat, dan bekerja demi kemajuan jemaat dan menyampaikan tabligh Allah Ta'ala. Ingatlah selalu bahwa jika Anda terus bekerja dengan setia, kerja keras, dan berdoa, maka Anda akan berhasil, dan inilah rahasia dari keberhasilan. Semoga Allah Ta'ala memberi Anda sekalian taufik untuk mengikuti petunjuk ini. Amin. Mari kita berdoa, doa dimulai.
آمين